semuanya, welcome to Anggi TV, tempat kita santai sambil membahas tentang investasi. Di video kali ini aku mau bahas tentang cara jadi sultan. Jadi video ini aku dedikasikan untuk kamu yang kerja melulu, kerja, tapi kok kayaknya nggak kaya-kaya gitu kan. Kayaknya ini agak-agak nyos gitu kan ininya topiknya. Jadi ayo cepet saja kita mulai. Kira-kira hidup kamu kayak gini nggak? Kamu ceritanya kerja nih. Misalnya katakan kamu kerja baru masuk gajimu 5 juta. Terus tiap abis mau gajian tuh mesti apalagi H-1 gitu ya tuh rekening sudah merana gitu kan. Terus besoknya gajian. Terus kamu pasti mikir, kalau aja gajiku naik pasti aku bakal lebih cepat kaya gitu kan. Terus akhirnya karena sekian tahun berlalu terus akhirnya gaji kamu naik misalnya jadi 10 juta. Kan 2 kali lipat ya sebenarnya dari awal kamu masuk. Terus tapi yang terjadi adalah pas kamu mau gajian tetap aja besok gajian ini sekarang rekening nol juga gitu kan. Cuma bedanya sekarang begitu gajimu 10 juta, mainanmu itu jadi lebih mahal. Misalnya dulu waktu kamu gajimu 5 juta, kamu ngopi cantik cukup 1 minggu sekali aja. Itu pun nyari-nyari mungkin yang ada gift card atau yang ada diskon. Terus begitu gaji kamu 10 juta, ngopi cantiknya jadi 3 kali dong seminggu. Udah mau jadi sultan, nggak perlu nyari diskon. Jadi kamu nangkep nggak polanya di sini? Berapapun yang kamu yang kamu hasilkan gitu ya, entah itu dari gaji, dari hasil jualan, pokoknya uang yang kamu hasilkan itu in the end of the day, di akhir hari besoknya mau dapet duit lagi tuh tetap aja nol. Dan sebenarnya kamu nggak kemana-mana juga, cuma yang naik tuh lifestyle kamu, baju aja jadi lebih mahal, tongkrongan lebih oke, naik Gojek sekarang nggak mau, dulu oke naik Gojek waktu 5 juta, begitu 10 juta gajinya, aduh masa Eke Sultana naik Gojek, jadi kamu jadi naik Gokar. Tapi akhirnya, ngerti gak? Jadi akhirnya itu rekening kamu tuh gak kemana-mana, lifestyle kamu doang yang naik, tapi rekening kamu tuh gak naik-naik. Kalau itu hidup kamu, jangan merasa buruk, karena sebenarnya it's okay. Kita semua mulai dari suatu keadaan tertentu gitu ya. Aku cuma mau bilang bahwa kalau itu yang kamu alamin sekarang, itu namanya kamu terjebak dalam perlombaan tikus, alias rat race. Itu bahasa Inggris, nanti aku tulis di bawah kali ya biar kamu bisa cek di Google Translate gitu. Intinya itu perlombaan tikus. Jadi di mana kamu kerja, bayar tagihan, habis kerja lagi, bayar tagihan, habis. Jadi seberapapun banyak uang yang kamu hasilkan, tagihannya juga naik, akhirnya kamu selalu berakhir dengan nol di rekening. Dan ini adalah kabar buruk kalau cita-citamu pengen jadi sultan. Karena dengan sangat menyesal kalau rekeningmu selalu nol, berapapun gaji kamu itu, tetap aja kamu bukan sultan. Nah, pertanyaannya, waduh, terus kalau mau jadi sultan gimana dong nih? Ada nggak caranya untuk orang biasa-biasa kayak kita supaya bisa jadi sultan atau sultana? Jawabannya ada guys, dan itu aku belajarnya sih terinspirasinya dari baca buku Robert Kiyosaki yang Rich Dad Poor Dad. Nanti abis ini aku kasih cover bukunya. Nah, di buku itu, di Rich Dad Poor Dad itu, jadi Robert Kiyosaki itu menjelaskan bahwa kalau kamu mau jadi kaya, itu cara pertama itu adalah, bukan cara pertama, sorry. Yang pertama harus kamu lakukan kalau kamu mau jadi kaya alias jadi sultan, itu adalah keluar dari perlombaan tikus. Yang jadi masalah kadang kita bahkan nggak sadar kan kalau kita hidup dalam perlombaan tikus. Kayaknya tuh ya hidup tuh emang kayak gitu kali, Nggi. Orang tuh kerja biar dapet duit, biar bayar tagihan, nggak ngerepotin orang tua, nggak ngutang banyak ke temen, gitu aja udah bagus. Berapa banyak orang yang kerjanya ngerepotin temen karena dia nggak mau berusaha, hidup nganggur, ngerepotin orang. Gue malah sibuk curhat. Tapi gue rasa kita familiar lah ya, maksudnya kita dalam hidup kita pasti ngeliat lah fenomena-fenomena kayak gitu, dan pasti kejadian juga di kehidupan pribadi kita. Nah, sekarang kita fokus aja ke diri sendiri. Oke, sekarang saya mau jadi sultan nih, gimana caranya? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Cara pertama nih, itu adalah kamu menentukan batas maksimal hidup yang enak menurut kamu. Jadi, tentukan misalnya gini misalnya, paling gampang tuh ngasih contoh pakai duit gitu kan, pakai real money gitu. Nah, misalnya kamu sekarang gaji 5 juta, terus kamu merasa tidak nyaman lah, aduh kayaknya gue pengen hidup lebih baik dari 5 juta nih, kurang gitu kan. Dan itu nggak apa-apa ya, menurut saya sih itu nggak apa-apa. Saya bukan yang filosofis yang harus mengirit apapun yang terjadi gitu ya, karena apa enaknya kamu jadi orang super ngirit atau orang super pelit.
wah kalau tahu uangmu banyak nggak ada yang suka sama kamu, saya sih nggak tertarik hidup kayak begitu. Tapi tetap kita harus ada aturannya, jangan sampai besar pasak daripada tiang, alias lo kerja mulu yang nambah bukan rekeningnya tapi malah utangnya, itu bad news. Nah, jadi kita nyari titik tengahnya aja gitu kan. Set di mana kamu misalnya pengen hidup nyaman. Katakan, aduh 5 juta saya nggak nyaman, misalnya saya pengen di 7,5 juta gitu. Oke, jadi kamu harus kerja ngejar sampai 7,5 itu achieve. Kalau kamu, aduh kerjanya aja udah susah ini itu, ya berarti kamu harus meningkatkan kualitas diri, sorry aja gitu. Emang faktanya kan hidup ini persaingan dengan segala macam fenomena di dunia nyata gitu ya. Welcome to the real world. Begitulah dunia nyata gitu kan. Kalau memang kamu belum achieve, belum sampai ke tingkat dimana kamu merasa nyaman hidup, bukan yang sok flamboyan gitu ya, sok oye, tapi intinya ya kamu merasa nyaman, tidak super ngirit, tapi kamu sudah cukup oke dengan hidup di level itu, tentukan misalnya 7,5 tadi contohnya kan. Nah misalnya kamu kerja terus gajimu jadi 10, berarti kamu kan punya 2,5 juta nih yang bisa kamu mainkan gitu ya. Kamu strategikan si 2,5 juta itu, karena memang sebenarnya kamu cukup hidup dengan 7,5 juta. Nah ini adalah rahasianya guys. Jadi yang akan bikin kamu kaya itu adalah planning. Bagaimana kamu memplanning si sisa 2,5 juta di anggaran kamu ini yang sebenarnya tidak kamu butuhkan untuk hidup. Nah, langkah pertama yang harus kamu lakukan dari si 2,5 juta itu adalah kamu tabung. Standar banget kan kayaknya, lagi nabung mah gue juga udah tahu. Enggak, tapi ini serius. Jadi nabungnya tuh biasanya kita nabung tuh kan tanpa tujuan ya. Iya, ngirit nabung. Tapi kalau nggak ada tujuan tuh biasanya brudul juga, hilang juga gitu kan. Jadi ini kenapa yang penting tuh adalah strateginya menurut saya. Jadi misalnya si 2,5 juta ini udah kan, itu kamu potong itu di awal gajian. Jadi duit masuk tuh langsung kamu cut, kalau bisa di automatic pakai yang transfer otomatis gitu loh. Coba ceklah ke bank kamu, karena masing-masing bank tuh beda-beda, tapi pokoknya setting ke auto transfer gitu. Jadi uangnya tuh kalau bisa jangan kamu nunggu di akhir bulan, bismillah, lalu sisa 2,5 juta kamu transfer. Biasanya sih kagak bakal gitu kan. Yang terjadi ada kepake bla bla bla, udah pokoknya nggak bye-bye lah gitu kan. Jadi sebelum uangnya itu ibaratnya kamu lihat, kamu harus sudah transfer uang itu ke rekening terpisah 2,5 juta. Oke, dan terus lakukan itu setiap bulan gitu, sampai si tabungan kamu ini tuh cukup untuk mengcover 3-6 bulan kebutuhan bulanan kamu. Itu namanya emergency fund atau dana darurat. Tempatkan dana darurat kamu di rekening terpisah, kalau bisa sih jadiin deposito, atau kalau mau reksadana yang pasar uang juga boleh. Tapi poinnya di video ini bukan itu ya. Jangan mari lalu kita berdebat misalnya, oh bagus reksadana pasar uang atau deposito. Kenapa reksadana pasar uang, kenapa deposito ini? Jangan berdebat ke sana dulu. Yang ingin saya tekankan di video ini adalah pentingnya menabung dan punya dana darurat yang mengcover 3-6 bulan kebutuhan kamu. Jadi kalau ada apa-apa tuh, kali-kali bos kamu hilap gitu ya, atau gimana gajinya telat, kamu tuh nggak langsung terus gembruduga nyari utang dan segala macam, karena kamu nggak punya cash di rekening. Jadi itu sangat membantu punya dana darurat. Dan 3-6 bulan itu bebas sebenarnya, nggak harus 3-6 bulan, minimal sih 3 bulan aturan aturan umumnya. Tapi saya pribadi senang paling nggak punya satu tahun dana darurat, karena kalau nggak saya tuh kayak tidurnya tuh nggak enak gitu loh kalau malam. Jadi ayo kita hitung tadi 7,5 kan, 7,5 juta sebulan. Jadi kalau kamu mau punya 3 bulan emergency fund, itu berarti kamu harus punya 22,5 juta. Kalau kamu mau punya 6 bulan, itu kamu punya 45 juta. Jadi kebayang dong, itu duit cash gede ada di rekening dan gak kamu apa-apain, itu namanya dana darurat. Nah kalau ngomong gini kan gampang ya, dan sebenarnya bukan ilmu yang sulit ya, nggak, dari kecil udah diajarin kan menabung pangkal kaya. Ya walaupun sebenarnya nggak nabung-nabung banget sih, yang bikin kaya itu investasi, tapi itu pembicaraan di selanjutnya lah. Tapi intinya menabung tuh bukan hal baru gitu dalam hidup kita. Yang jadi masalah tuh bukan karena kita nggak tahu, tapi yang jadi masalah itu adalah mindset. Mindset itu bahasa keren, bahasa hariannya adalah ini tangan tuh gatel gitu. Kalau ada duit di rekening langsung Tokopedia, Shopee, ayo aja ceting, tahu-tahu kamu udah habis 1 juta gitu kan. Jadi ini juga trik ya buat kamu yang sering hilaf dan ternyata iman jempolmu itu tidak sekuat iman di dalam hati kamu, sehingga dia mencet buy tanpa sepengetahuan, kesadaran kita gitu kan sebelum rekening habis. Itu kalau itu emang kamu gatel banget orangnya, itu saya rekomendasikan untuk uninstall saudara-saudara Tokopedia dan Shopee dan
apalah itu semua yang kesukaan kamu belanja di mana itu di uninstall aja. Jadi biar bukan kamu nggak boleh belanja ya, belanja online tuh nggak apa-apa, tapi yang jadi masalah adalah itu kita sering belanja online tuh kita nggak bermaksud belanja tapi karena ngeklik-klik jadi belanja. Nah itu yang jadi masalah. Kalau kamu orangnya tertarget, kalau saya terus terang orangnya jarang impulse buy gitu ya, nggak kepikir untuk beli terus tapi tahu-tahu beli. Saya biasa kalau beli emang saya udah mikir nunggu 3 hari, oh iya saya emang pengen beli itu, dan setelah 3 hari saya tetap masih pengen beli baru saya beli. Jadi memang intensional gitu, memang saya pengen beli barang itu. Kenapa apps-nya ada di rekening di HP saya juga nggak masalah. Tapi kalau kamu gatal banget, itu salah satu triknya tuh itu, kalau mau beli barang tunggu 3 hari. Kalau 3 hari kamu masih ingat atau masih pengen beli baru dibeli, karena biasanya tuh 9 dari 10 yang pengen kita beli begitu 3 hari kamu bahkan lupa kalau kamu pengen beli barang itu satu. Terus kedua, jangan itu si Tokopedia dan segala macam teman-temannya itu, ini saya bukan nyengitin Tokopedia ya, nanti jadi salah lagi. Intinya tuh yang online app yang buat belanja itu di uninstall aja. Jadi kalau kamu mau belanja tuh kamu benar-benar put effort, harus benar-benar oke, saya harus install dan masukin tetek bengek semua data-data baru kamu beli. Jadi lebih sulit gitu, sehingga kamu akan mengurangi kecenderungan belanja, padahal ya itu tadi jempol yang tidak beriman. Nah, udah ya, langkah kedua tadi membangun dana darurat. Langkah ketiga itu adalah setelah dana darurat kamu itu ada, nah itu kamu habis itu uang yang 2,5 itu kamu alokasikan untuk investasi. Jadi kamu transfer ke, misalnya kamu invest saham, ya kamu transfer ke RDI. Udah jangan mikir yang, aduh aku mau beli apa ya, nggak tahu sahamnya gimana. Udah itu gimana nantilah, kan karena belajar investasi kan juga butuh waktu panjang ya. Ini aku tulis videonya, aku ada videonya kemarin bikin berapa lama sih kita sampai jago berinvestasi gitu ya. Aku bikin videonya, kamu tonton aja. Tapi poinnya adalah uangnya tuh kamu sisihin gitu loh. Uangnya kamu sisihin ke sebuah rekening, dalam hal ini RDI misalnya, karena kamu mau invest di saham, itu kamu sisihin ke RDI yang memang mau kamu pakai untuk investasi. Udah tabung aja duitnya ke situ. Masalah nanti belinya nanti kamu galau dulu dan bingung mau beli apa itu gimana nanti, tapi paling enggak uangnya itu sudah kamu kasih misi gitu loh. Nih, uang yang saya masukkan ke rekening ini memang buat investasi, itu bukan buat Starbucks, bukan buat belanja online, bukan buat apa, itu buat investasi. Walaupun sekarang saya masih belum tahu mau invest apa. Tapi paling enggak dengan mengatur keuangan kamu sebenarnya nggak terlalu strict ya. Menurut saya itu lebih kayak ngasih alur gitu loh. Kenapa tadi saya bilang di awal ngeset minimal hidupnya, standar hidup yang kamu inginkan itu jangan yang kamu merana gitu. Misalnya dulu saya kerja pernah punya temen yang kalau makan sehari harus 5.000. Terus dia komplain kenapa dia nggak pernah punya pacar. Ya iyalah, siapa yang mau cewek dikasih makan 5.000? Gua ngasih kerja sendiri aja, gaji gue gede, ngapain gue pacaran sama lu ditraktir 5.000 doang gitu kan. Jadi ya jadi curhat. Tapi enggak, ini serius. Banyak orang berpikir yang kayak irit pangkal kaya. Ini tuh nggak pangkal kaya tahu, itu adalah mindset zaman company Belanda. Nenek saya juga ngajarin kayak gitu, tahu nggak? Beliau kemarin nggak ada, ya Allah semoga nenek saya masuk surga diampuni dosanya. Tapi beliau nggak pernah kaya tuh, ngirit-ngirit kayak begitu. Jadi itu udahlah. Itu mindset zaman company Belanda. Mari kita generasi milenial lebih maju mindsetnya dengan mikir gimana investasi, gimana belajar investasi, nyari duit lebih banyak tapi gaya hidup terkontrol, tapi saya juga happy. Itu benar-benar kamu yang carilah titik tengahnya tuh ada di mana. Terus ada yang nanya gini nggak? Biasanya nanya, terus kalau gajinya naik lagi, misalnya sekarang gajinya 15 juta, apa aku harus tetap hidup dengan 7,5 juta itu? Nah, kalau itu sih aku balikin ke kamunya. Kalau saya pribadi, itu nggak masalah gitu loh. Jadi saya punya misalnya nyeting, udah saya mau hidup di 10 juta gitu. Misalnya penghasilan saya waktu 15 juta, ya saya juga hidup 10 juta. Jadi saya punya 5 juta yang bisa saya alokasikan untuk bangun dana darurat dan investasi. Begitu misalnya saya dapat 25 juta, saya tetap hidup 10 juta karena ya mungkin naik-naik dikit lah, realistis lah gitu kan. Masa nggak ikut naik, tapi tetap terkontrol lah. Misalnya 10, ya paling saya naikin jadi 12 gitu. Jadi paling nggak 13. Jadi ya sebenarnya itu balik lagi sih ke pribadi, saya nggak bilang itu salah atau enggak, tapi kamu aja balikin ke diri sendiri. Intinya jangan kayak gaji kamu jadi 25 yang kamu habisin malah 30. Nah itu kan mau gimana coba? Atau 25 habis 25, 20 habis 20. Itu sama aja bodong gitu loh. Jadi kamu mau
itu tadi yang di awal itu kan, berapapun uang kamu hasilkan tetap aja rekening kamu nggak kemana-mana. Yang mau aku tekankan di sini adalah semakin besar gapnya antara yang kamu hasilkan dengan yang kamu konsumsi tanpa menjadi orang yang super irit dan menyebalkan gitu ya. Nah itu semakin besar gapnya, itu kamu akan lebih cepat untuk membangun kekayaan dalam bentuk membangun dana darurat yang lebih banyak dan berinvestasi yang lebih banyak. Pada akhirnya kan yang bikin kamu kaya itu investasi kan, karena investasi itu ada compounding interestnya itu, bunga berbunga. Tapi kalau ngomongin bunga berbunga nanti disangka pinjol lagi. Ini buat lengkapnya kamu nonton aja di video ini, udah aku jelasin kenapa investasi itu penting. Oke, ya ampun kayaknya aku lama ya nyerocosnya, tapi semoga video ini bermanfaat gitu ya. Jangan lupa subscribe, like, terus aktifkan loncengnya biar kalau aku upload video kamu dapat notifikasi, terus di sharing ke teman-teman kamu biar mendapat banyak pencerahan gitu ya. Aku harap sih, ini aku kayak bikin videonya dari pengalaman pribadi, jadi aku harap sangat berguna buat kamu yang nonton. I'll see you in the next video, okay? Ciao!